Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan memaparkan materi tentang KN MIPA, yaitu Kompetisi Nasional Bidang MIPA, Bidang Matematika dan IPA, di mana kompetisi ini adalah kompetisi tahunan yang rutin dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Awalnya KN MIPA ini namanya adalah ONMIPA, yaitu Olimpiade Nasional Bidang MIPA. ONMIPA atau KN MIPA ini pertama kali dirintis yaitu pada tahun 2009, yang awalnya ada 3 bidang, yaitu matematika, kimia, dan fisika. Pada tahun 2011 menjadi 4 bidang, yaitu matematika, kimia, fisika, dan biologi. Di kampus Universitas Tidar ini tidak semua fakultas yang bisa mengikuti kompetisi nasional di bidang MIPA. Hanya ada 3 fakultas yang biasanya rutin mengikuti kompetisi nasional bidang MIPA, yaitu ada Fakultas Pertanian, Fakultas Keguruan, dan Fakultas Teknik. Tujuan dari diselenggarakannya kompetisi nasional MIPA ini adalah yang pertama, meningkatkan motivasi belajar mahasiswa di bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua adalah mendorong peningkatan kemampuan akademik dan memperluas wawasan mahasiswa di bidang MIPA. Yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya dalam bidang matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian yang keempat, mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di bidang MIPA. Dan yang kelima, menjadi sarana promosi dan meningkatkan daya tarik matematika, fisika, kimia, dan biologi di tengah-tengah masyarakat. Peserta dan persyaratannya, yang pertama, peserta adalah mahasiswa, itu pasti, di mana mahasiswa ini adalah program studi sarjana atau yang setara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa dari mahasiswa D3 atau diploma itu bisa mengikuti untuk kompetisi nasional bidang MIPA, tapi untuk saat ini khusus untuk program studi sarjana. Kemudian mahasiswa tersebut adalah maksimal semester 8. Jadi untuk mahasiswa semester 1 sampai 8 diperbolehkan untuk mengikuti kompetisi nasional bidang MIPA. Kemudian mahasiswa terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDIKTI yang halamannya ada di forlab.ristekdikti.go.id. Kemudian mahasiswa juga berasal dari bidang ilmu MIPA atau yang relevan, di mana yang relevan fakultas di Universitas ada 3, yaitu Pertanian, FKIP, dan Teknik. Peserta yang kedua, peserta belum pernah mendapatkan medali emas atau juara 1 masing-masing dalam kompetisi nasional bidang MIPA. Peserta yang ketiga, khusus peserta matematika, belum pernah mengikuti kompetisi International Mathematics Competition for University Student atau IMC. Kemudian peserta yang keempat, peserta seleksi tahap 2 adalah peserta terbaik hasil seleksi tahap 1 dan mendapatkan rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Proses seleksi ada 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Khusus di Universitas Tidar ada tahap 0, yaitu tahap seleksi tingkat fakultas, di mana dipilih 3 terbaik dari setiap prodi atau jurusan untuk masing-masing bidang untuk lanjut ke tahap 1. Di tahap 1, di tingkat universitas, dipilih 6 terbaik dari setiap bidang untuk lanjut ke tahap 2. Tapi pada tahun 2020 ini ada 2 panduan yang muncul karena adanya pandemi COVID-19, di mana untuk tahap 1 hanya dipilih 3 terbaik setiap bidangnya untuk lanjut ke tahap kedua. Pada tahap kedua, di tingkat regional yang diselenggarakan di 14 LLDikti, dari setiap peserta yang didelegasikan dari masing-masing universitas 3 terbaik masing-masing bidang akan dipilih 64 terbaik untuk kemudian diikutkan ke tahap ketiga. Pada tahun 2020 ini tahap kedua pelaksanaannya seleksi dilaksanakan secara daring atau secara online dengan menggunakan sistem CBT. Pada tahap kedua ini yang awalnya bisa dilaksanakan pada bulan April Juni, tapi terlaksana pada bulan Agustus tanggal 4 sampai tanggal 7 karena adanya pandemi COVID-19. Untuk tahap ketiga, di tingkat nasional dipilih 20 terbaik dari setiap bidang, yang dimana dari 20 terbaik itu masing-masing akan mendapatkan 3 peraih medali emas, 5 peraih medali perak, 7 peraih medali perunggu, dan 3 honorable mention. Materi bidang yang dilombakan ada 4. Yang pertama matematika,
Isinya ada aljabar linear, struktur aljabar, analisis real, analisis kompleks, dan kombinatorika. Untuk bidang kimia ada kimia anorganik, ada kimia fisika, ada kimia organik dan biokimia, serta ada kimia analitika. Untuk bidang fisika ada mekanika klasik, mekanika kuantum, elektrodinamika, termodinamika, dan fisika statistik, dan fisika modern. Sedangkan untuk bidang biologi ada biologi sel, ada genetika, biologi molekuler, bioinformatika, dan bioteknologi, ada fisiologi dan metabolisme, ada pertumbuhan, perkembangan reproduksi dan perilaku, ada keanekaragaman hayati, ada ekologi, dan ada evolusi. Tampilan dari kompetisi, karena ini kompetisi setiap tahun berulang, di mana pengumuman dari Pusat Prestasi Nasional biasa ada di bulan Maret, yaitu minggu pertama. Kemudian setelah pengumuman itu diterbitkan, berlangsung seleksi di masing-masing perguruan tinggi, yaitu pada minggu kedua sampai minggu keempat Maret. Kemudian setelah seleksi dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi, dilanjutkan seleksi di masing-masing LLDikti atau regional, yaitu pada minggu ketiga April. Setelah seleksi di LLDikti dilaksanakan dan diperoleh hasil terbaik untuk mengikuti seleksi tingkat nasional, maka selanjutnya adalah mengikuti seleksi tingkat nasional, yaitu pada minggu kedua bulan Juni. Dari hasil seleksi tingkat nasional, khususnya untuk bidang matematika, akan didelegasikan menjadi peserta di International Mathematics Competition untuk yang terbaik. Alokasi waktu untuk tingkat 1 atau tahap 1, yaitu ada 1 hari dengan durasi 120 menit untuk masing-masing bidang, dilaksanakan di universitasnya masing-masing dengan mengerjakan soal-soal di setiap bidangnya. Kemudian di tingkat 2 dilaksanakan selama 2 hari atau 2 sesi, di mana dengan durasi masing-masing sesi ada 180 menit di hari pertama dan 180 menit di hari kedua. Untuk tingkat ketiga juga sama, ada 2 hari atau 2 sesi dengan durasi masing-masing 1 sesi, di hari pertama 120 menit, di hari kedua juga 120 menit. Kecuali untuk matematika, khusus untuk matematika sesinya itu ada 240 menit untuk 1 sesi. Strategi yang dilaksanakan di Universitas Tidar dalam menjaring mahasiswa berprestasi untuk bidang MIPA, yaitu yang pertama adalah dengan penjaringan minat bakat yang dilaksanakan Prisma di mahasiswa baru. Kemudian ada seleksi dimulai dari tahap 0, yaitu tingkat fakultas atau tingkat prodi, di mana di fakultas akan menseleksi untuk semua prodi yang berada di bawah fakultas untuk menghasilkan 3 terbaik dari masing-masing bidang untuk lanjut mengikuti seleksi tahap 1 di tingkat universitas. Kemudian setelah seleksi dari tingkat universitas akan dilakukan pendampingan oleh dosen untuk dari tahap 1 ke tahap kedua, dan selanjutnya jika lolos ke tahap 3 akan selalu didampingi oleh dosen untuk mempersiapkan diri mengikuti kompetisi seleksi tahap berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Semoga setiap mahasiswa nanti bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi ini dan menjadi delegasi yang terbaik yang dikirimkan Universitas Tidar membawa nama harum Universitas Tidar.